kelas 9, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Kiki. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai cerita pendek. Cerita pendek atau yang bisa kita sebut dengan cerpen. Ibu yakin kalian pernah mendengar atau membuat bahkan membacanya. Bahkan teks cerita pendek ini juga pernah kita bahas di kelas 7. Untuk mengingat kembali, kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas unsur pembangun teks cerpen. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Unsur-unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, amanat, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema dan amanat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui teks cerita pendek yang ditulisnya. Sedangkan tema merupakan makna cerita yang dapat dibedakan menjadi tema jasmania, tema organik, tema sosial, dan tema ketuhanan. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa dalam sebuah cerita pendek. Sedangkan penokohan adalah pandangan, sifat, sikap, dan emosi yang dimiliki oleh tokoh yang terdapat dalam cerita pendek. Dalam tokoh dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tokoh antagonis, yang kedua tokoh protagonis, yang ketiga tokoh tritagonis. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur dapat diartikan sebagai jalan cerita yang sengaja dibuat oleh pengarang sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi terjalin secara berkesinambungan. Alur juga dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, latar merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya dalam karya sastra. Suasana yang dimaksud adalah keadaan sosial masyarakat sehingga disebut latar sosial. Latar tempat berkaitan dengan masalah geografis. Latar waktu berkaitan dengan masalah waktu, hari, jam, maupun historis. Latar suasana berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam suatu cerita. Jenis sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, anak-anak, demikian materi unsur intrinsik pembangun cerpen. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.